Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saimuddin, mahasiswa PPG IAIN Kediri tahun 2021 angkatan pertama. Pada hari ini tanggal 13 September 2021 akan melaksanakan uji kinerja di MI Terpadu Sanul Huda Selorjo, Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada? Dinda, masih sakit ya. Didoakan semoga cepat sembuh ya. Oke. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini mari kita menyanyikan lagu perjuangan, lagu nasional kita. Silakan berdiri semua. Mari kita nyanyikan lagu 17 Agustus atau Indonesia Merdeka. Dimulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran yang selanjutnya, mari kita ingat-ingat pelajaran yang kemarin Bapak sampaikan. Tentang apa yang kemarin? Minuman yang halal dan yang haram. Minuman yang halal dan yang haram. Siapa yang masih ingat apa pengertian minuman yang halal? Minuman yang halal adalah minuman yang dihalalkan
dimakan menurut syariat Islam. Nah, minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Ayo sekarang Bapak mau tanya, siapa yang tahu pengertian minuman haram? Minuman haram ialah minuman yang dilarang syariat Islam. Ya, minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Contohnya apa yang minuman yang halal? Air putih, apa lagi? Es teh, Es teh, apa? jus, Jus. Jus apa? jus tomat, Jus tomat, apa? jus apel, Jus apel, jus nanas, jus nanas, jus buah, jus buah apa? jambu, Jambu. Apa? Jus apel, Selain jus apa? selain jus Jamu, jamu boleh. Apa? Jahe. Minuman jahe. Kalau sekarang yang haram, yang tidak boleh dikonsumsi apa? Contohnya bir, bir. Apa lagi? siu, Hah? Ciu. Ada yang tahu? khamr, Homer. Tahu nggak lagi? Hah? Apa lagi? Minuman yang haram? Bir, ciu. Ada lagi apa? Whisky. Nggak boleh. Kalau solar boleh diminum? Boten. Karena apa? Berasal dari perbumi. Manusia. Oke. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai pelajaran pada kali ini dengan materinya, yaitu apa? Materinya hari ini memilih binatang yang halal. Yang halal kita konsumsi ya. Siapa yang tahu pengertiannya binatang yang halal itu apa coba? halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Iya, bagus. Ada lagi yang mau memberi jawaban tanpa membuka buku? Ada yang tahu tanpa membuka buku? Binatang yang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam dengan catatan tidak membahayakan bagi tubuh manusia. Betul, ini. Sampean tahu ini binatang apa? Kambing. Kambing itu kalau dimakan membahayakan bagi tubuh manusia apa enggak? Tidak. Menyehatkan apa tidak? Menyehatkan. Kemudian kambing ini menurut syariat Islam halal apa haram? Halal. Artinya kambing ini boleh dan halal dikonsumsi menurut syariat Islam. Kemudian, ayo ini binatang apa anak-anak? Sapi. Ada yang pernah makan sapi? Ada yang tidak pernah makan sapi? Yang tidak pernah ada? Oh enggak ada, berarti wis tahu. Lek maam sapi pas kapan? Idul Adha. Mosok pas Idul Adha tok? Idul Fitri juga? Iya, sampean suka makan bakso? Nah, bakso itu dagingnya terbuat dari daging sapi biasanya. Ada juga yang dari daging ayam. Ini halal apa haram? Halal. Lanjut. Ayo, ini apa? Burung.
Burung itu halal apa haram? Halal. Halal dikonsumsi. Boleh apa tidak dikonsumsi? Boleh. Lanjut. Nah, ini tadi pengertian binatang yang halal dan apa? Pengertian binatang halal tadi wis ngerti toh ini ya? Ya, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang ada beberapa jenis binatang ini yang boleh kita konsumsi. Yang pertama adalah jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Air tawar itu rasanya tidak ada rasanya. Kalau air laut rasanya asin. Ya, bedanya itu. Jadi semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya adalah halal dimakan. Walaupun matinya dengan cara tidak disembelih. Jadi khusus hewan laut itu boleh kita makan tanpa disembelih. Dengan catatan binatang itu tidak mengandung racun. Karena ada binatang-binatang laut itu yang jika kita konsumsi itu bisa mengakibatkan racun. Itu jadi haram untuk kita makan. Contohnya adalah ikan buntal. Ikan buntal itu kalau kita konsumsi dengan cara yang tidak benar cara mengolahnya, itu akan membuat keracunan. Itu tidak boleh dikonsumsi. Paham nggih? Paham. Nah, ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum syaydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisyayarati wa hurima alaikum syaydul barri ma dumtum hurum. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Nah, lanjut ge. Nah, ini contohnya apa ini? Ikan. Ikan berasal dari air laut. Halal apa haram? Halal. Kalau ini cumi-cumi. Beracun apa tidak cumi-cumi? Boten. Berasal dari air apa bukan? Air. Halal apa haram? Halal. Karena berasal dari laut dan tidak membahayakan. Lanjut. Ini udang. Ada yang belum pernah makan udang? Enggak ada ya. Berarti sudah pernah makan udang semua. Lanjut. Kemudian jenis yang kedua adalah hewan yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara maka boleh dimakan. Jadi hewan di darat itu banyak. Karena hampir kebanyakan tuh hewan itu hidupnya di darat. Dan ini kebanyakan juga halal. Kecuali yang menjijikkan itu jadi haram. Contohnya apa yang halal? Kambing, sapi. Kalau yang ini kira-kira binatang apa ini? Oh ini dalilnya ya. Dalilnya halal kehalalan hewan dibaca nggih, di buku ada itu. Nah, kalau ini kira-kira hewan apa? Ya, rusa atau kijang atau kidang. Kalau bahasa Jawanya kidang. Kalau bahasa Indonesianya rusa atau kijang. Ini halal apa haram? Halal. Kita konsumsi. Kemudian ini kelinci halal apa haram? Halal. Meskipun lucu tapi ini boleh kita makan. Lucu apa enggak ini anak-anak? Siapa yang punya kelinci di rumah? Wah, punya. Besar apa kecil? Besar. Digoreng apa? Dimasak apa untuk biasa? Enggak ngerti.
itu halal dibeleh kalau kelinci. Lanjut. Nah, ini apa? Halal. Ada lagi hewan yang sejenis kuda, yang lebih kecil. Tahu nggak keledai? Nah, mirip kuda. Tapi itu menurut Kanjeng Nabi tidak boleh dimakan. Yang kecil itu loh ya. Biasanya bunyinya apa ya? Nah, ya itu tidak boleh kita makan. Kalau kuda suaranya bagaimana? Kamu ngerti suara kuda? Yo, lanjut. Oke, sekarang kita tahu ada beberapa jenis hewan. Jenisnya banyak ya. Yang ada yang di laut, ada yang di darat. Yang di darat itu ada juga unggas. Jenis unggas itu yang punya sayap itu loh ya. Terus bangkai yang tidak boleh kita makan, bangkai apa? Iya, semua bangkai tidak boleh kita makan. Kecuali yang halal adalah bangkai ikan dan belalang yang tidak boleh. Oke, tata cara penyembelian binatang sekarang ya. Jadi meskipun hewan itu halal, jika tata cara penyembelihannya tidak halal, maka hewan itu menjadi haram. Mendapatkan makanan itu tidak hanya bentuknya makanan, tapi cara prosesnya juga harus diperhatikan. Itu nanti akan menimbulkan halal dan haramnya. Ini dalilnya dibaca di buku nggih. Nah, ini rukun-rukun menyembelih hewan. Rukun-rukun menyembelih hewan. Yang pertama adalah dibaca? Orang yang menyembelih hewan. Iya. Jadi rukunnya itu harus ada orang yang menyembelihnya. Jadi kudu enek. Arepe nyembelih pitik umpamanya, tapi ora enek sing beleh ya ora dadi. Yang kedua adalah ada hewan yang akan disembelih. Sampeyan pengen beleh pitik, tapi enek tukang sembelih, tapi gak enek pitik, apa sing dibeleh? Enggak ada. Yang ketiga adalah alat untuk menyembelih hewan. Alatnya apa untuk menyembelih? Benda yang tajam. Contohnya pisau, terus golok, apalagi arit, tahu arit? Boleh. Apalagi buding, nah, bisa itu digunakan untuk menyembelih. Nah, lanjut. Kemudian, nah, setelah ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, kemudian ada alat yang digunakan untuk sembelih, syaratnya bagaimana? Syarat orang yang harus menyembelih itu bagaimana? Syaratnya adalah orang itu harus beragama Islam. Jadi kalau awake dhewe karena beragama Islam kemudian makan, itu yang menyembelih juga harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi seumpama enek wong gendeng terus kemudian nyembelih hewan, ya itu jangan dimakan. Karena tidak sesuai dengan syarat-syarat untuk penyembelihan hewan. Kemudian wong mabuk, ini enggak boleh. Jadi harus punya akal, sehat kayak kita ini. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz itu adalah wong sing wis ngerti. Orang yang sudah tahu halal dan haram. Kalau sampean sik kecil, dilungkas lah ya, nunggu mumayyiz atau balik. Wis rada gede kemudian sudah ngerti hukum-hukum cara penyembelian dan lain-lain, itu baru boleh melakukan penyembelian hewan. Kemudian ini
Apa ini? Syarat-syarat hewan yang akan disembelih. Yang pertama adalah binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Jadi syaratnya ya arepe mbelih iki ya kewane ya kudu halal. Pitik, sapi, kuda, babi, boleh? Oh, tidak boleh. Celeng enggak boleh. Kemudian asu tidak boleh. Nah, jadi hewannya harus hewan yang halal. Yang kedua adalah binatang tersebut masih dalam keadaan hidup. Jadi lek pitik bar ketabrak motor mati kemudian dibeleh, ya enggak boleh. Ya toh? Karena wis ditabrak tapi sik dibeleh enggak boleh. Jadi hewannya harus masih Hidup. masih masih apa? Hidup. Jadi hewannya harus hidup. Nah, ini syarat alat untuk menyembelih. Tadi sampai menyebutkan apa? Alatnya untuk menyembelih apa? Pisau, apa lagi? Golok, apa lagi? Arit, apa lagi? Gunting, apa? Boleh semua. Alatnya yang pertama harus tajam. Jadi lek ladinge gawablok dingin milih pitike gak kenek-kenek, itu kasihan ayamnya. Kasihan hewannya. Jadi alatnya harus tajam. Jadi ketika disenggolnya sret itu langsung terkena. Kemudian yang kedua adalah terbuat dari besi, baja, batu juga boleh, lek iso lewandep. Kemudian bambu boleh. Bambu boleh. Bambu sing di landepi itu ngerti toh? Nah, itu boleh digunakan. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan menggunakan kuku atau gigi. Gigi tulang itu enggak boleh digunakan untuk menyembelih. Contohnya nek pitik sampean ra duwe alat terus maru pitike dikuwuteki. Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi harus bahan-bahan yang terbuat dari besi baja. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini boleh apa enggak? Pakai ini. Tidak boleh. Pakai gigi. Wah, pitike lek boleh dicowakot bulune. Enggak boleh. Harus pakai alat seperti ini. Oke. Kemudian jika kita sudah tahu syarat-syaratnya, kemudian ini sunat-sunatnya. Sunah-sunah menyembelih hewan. Yang pertama adalah membaringkan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Rusuk kiri coba yang mana rusuk kiri? Kalau menungson di rusuk kiri. Rusuk itu yang mana? Nah, ini tulang rusuk. Jadi posisi ini madepnya nanti. Yang ini di bawah apa di atas ini? Ayo contohnya piye? Orang nek nganu iki ya. Sapa sing pengen dadi hewan-hewanan dulu? Nah, jadi posisinya miringnya gini. Hewannya miringnya gini. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Arah kiblatnya mana? Sana. Jadi hewannya diblekne. Jadi kepalanya di mana kepalanya? Kepalanya selatan. Kepalanya di selatan, terus menghadap ke kiblat, kemudian rusuk kirinya di bawah. Jadi yang rusuk kanannya di atas. Caranya seperti itu. Itu sunnah. Tapi meskipun ora madhep ngalor, madhep ngidul enggak apa-apa. Cuman sunnahnya seperti itu. Menghadap ke barat, rusuk kirinya di bawah. Jadi dimbrukne kewane. Jadi sampean lek mbeleh pitik ngono madhepe kepalanya di selatan. Madhepe ngulon. Yang ketiga, membaca basmalah. Membaca basmalah itu ternyata hanya sunnah.
Tapi jangan sampai lupa sampean. Mosok wis mosok mbeleh langsung dikenekne. Ya ditungani dulu ya, baca bismillah. Membaca bismillah, kemudian membaca sholawat, lalu membaca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Nah, caranya begitu. Yang keempat, mempercepat proses penyembelian sehingga hewan sembelihan tersebut mati dengan cepat. Jadi kudu cepat dan nggak boleh pisaunya itu di klek-klek, diangkat ini nggak boleh, hanya satu kali nempel di lehernya. Lek wis dilepas ya udah dilepas, nggak boleh langsung mari ngene loh dilepas ngene kok kurang tambahin meneh, nggak boleh. Ya kudu sekali. Kemudian sebelum disembelih perlakukan hewan sembelihan tersebut dengan baik. Nanti arepe mbeleh wedhus ngono wis budal sik dipawancali udhit tawendangi, enggak boleh. Jadi kudu dituntun alon-alon. Wis mati ngono terus wis mati langsung diantem ya enggak boleh. Ya harus diperlakukan dengan hati-hati. Nanti hewan kurban hewan yang telah disembelih itu enggak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Ya dibedeti biasa, tapi jangan sampai dipukuli dengan sengaja, enggak boleh. Lanjut. Nah, ini contohnya. Contohnya cara penyembelihan hewan. Jadi kepalanya iki mesti madhep kiblat ya. Ini mesti ke selatan, kemudian ini yang utara. Itu pasti. Ini sunnah melakukan seperti ini. Kepala di selatan, bokonge neng utara, menghadapnya ke kiblat. Nah, ini contohnya. Nah. Gitu ya. Kemudian ini, mana bagian organ tubuh hewan itu yang disembelih? Yang pertama adalah yaitu leher. Leher itu yang mana? Yang ini. Kemudian saluran pernafasannya, tahu toh? Jadi leher itu kan ada saluran pernafasannya. Kalau IPA-nya apa? Saluran pernafasan kita. Kerongkongan. Itu harus dipotong kerongkongannya. Kemudian urat nadi. Urat nadi itu dalani darah itu yang menuju ke otak hewan. Itu harus dipotong. Jadi 3 itu yang harus dipotong. Yang pertama adalah leher, yang kedua adalah kerongkongan atau saluran nafas, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga urat nadi atau aliran darah. Nah, ini hal-hal yang tidak baik dilakukan ketika dalam penyembelihan hewan. Jadi makruh hukumnya. Yang pertama adalah menyembelih hewan sampai pedot. Jadi ladingnya kelandepen. Lek ngwesek ngene sampai putus. Lehernya sampai putus. Tahu roh ora sampean? Mbelih hewan sampai putus. Nah, itu enggak. Itu sebenarnya masih halal, cuman makruh hukumnya. Makruh. Yang kedua, menyembelih hewan dengan alat yang tumpul, ladingnya gabluk. Nah, itu meskipun boleh tapi makruh. Lanjut. Nah, di era modern ini, jadi wong itu anak sing modele ngene iki cah. Jadi menyembelih hewan itu dilihat gambarnya. Ayo dilihat gambarnya. Ini penyembelihan dengan cara modern. Jadi hewannya itu dijewer, kemudian pokoknya gak alat modern. Iku maca bismillah ya kan kita nggak tahu. Cuman penyembelihan model seperti ini itu boleh dilakukan, halal. Selama tidak menyakiti binatang, kemudian
apa jenis sebelum melakukan penyembelihan itu operatornya itu tetap membaca bismillah. Ini halal dan boleh. Jadi cepat menyembelih seperti ini. Lanjut. Ayo kita baca bareng-bareng. Saya bisa. Bareng ayo. Saya bisa dengan mengonsumsi daging binatang halal, maka aku menjadi sehat, kuat dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, aku bisa. Aku Dengan mengonsumsi daging binatang halal, maka aku menjadi sehat, kuat, dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Sekarang mari dibaca ini soal hot. Pak Iman adalah seorang pemburu dan berhasil menangkap seekor kijang dengan bantuan anjing pemburu yang telah terlatih. Bagaimana pendapat kalian? Hewan buruan yang ditangkap oleh anjing itu bagaimana? Halal, Halal. Kenapa halal? karena hewan itu sudah dilatih. Anjingnya sudah dilatih untuk berburu. Halal ya? Oke, bagus. Sekarang tugas kelompok, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah nggih. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Irsad. Ayo. Sekarang madhab sana. Binatang darat yang halal dimakan apa saja? Sapi, ayam, kambing, Sapi, ayam, kambing. Ayam itu unggas apa bukan? unggas, Unggas. Kalau selain yang unggas apa? Sapi, kambing, kelinci. dan kelinci. Boleh. Bagus. Tepuk tangan. Lanjut. Kelompok 2. Sebutkan binatang air yang halal dikonsumsi. Cumi-cumi, udang dan gurita. Gurita. Halal semua ya? Oke. Iya, bagus. Tepuk tangan. Yang kelompok 3 silakan maju. Ayo apa? Unggas. Unggas ya. Ayam, angsa, bebek, puyuh. Puyuh. Boleh. Bagus. Tepuk tangan. Kelompok 4 maju. Sekarang ada bangkai yang boleh dimakan. Kira-kira bangkai apa ini? Bangkai belalang dan ikan. Bagus. Tepuk tangan. Oke. Ya, bagus. Sekarang mari kita simpulkan anak-anak. Jadi dari kegiatan kita ini, pembelajaran pada hari ini kita simpulkan. Yang pertama adalah bagaimana pengertian makanan apa binatang yang halal itu? Binatang yang Boleh dimakan menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi binatang yang boleh dikonsumsi sesuai syariat Islam dan tidak membahayakan bagi manusia. Kemudian jenis binatang halal ada apa saja? Jenisnya yang pertama adalah jenis hewan air darat maupun air laut. Yang kedua adalah binatang unggas. Yang ketiga
ternak. Ternak, hewan darat itu. Yang keempat, bukan, ya hanya 3 itu. Jadi ikan atau hewan yang hidup di air, kemudian hewan ternak atau hewan darat, yang ketiga hewan unggas. Kemudian yang ketiga, cara penyembelihan binatang bagaimana caranya? Orangnya harus bagaimana? Islam. Harus ada binatang yang disembelih. Yang ketiga harus ada alat penyembelihannya. Kemudian bagaimana manfaat mengkonsumsi binatang yang halal? Membuat kita menjadi sehat, semakin mendekat kepada Allah, dan dihindarkan dari perbuatan yang tidak baik. Oke, mari pelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala kesalahan, Bapak mohon maaf. Semoga pelajaran hari ini bisa membawa berkah bagi kita semua. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.